Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sabda Saban Hari. Dan pada pekan ini, kita bersama-sama akan merenungkan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari Minggu ini kita bersama seluruh gereja di seluruh dunia merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam surat beliau dalam kerangka perayaan ini mengajak kita untuk meneladan jemaat perdana yang meskipun mengalami penganiayaan karena iman mereka akan Yesus Kristus, namun selalu melihat keagungan karya Tuhan yang mereka rasakan selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat melalui masa-masa yang sulit dan akhirnya boleh merasakan kelegaan dan kedamaian pada akhirnya. Seperti para rasul dan jemaat Kristen pertama, kita juga dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Inilah tema Minggu Misi Sedunia tahun 2021 ini. Paus menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan dimaksudkan untuk digunakan dengan baik dan dibagikan dengan bebas kepada orang lain. Sama seperti para rasul melihat, mendengar, dan menyentuh daya penyelamatan Yesus. Dan akhirnya setiap hari kita juga dapat menyentuh daging Kristus yang mulia. Di sana kita dapat menemukan keberanian untuk berbagi dengan setiap orang yang kita jumpai. Takdir pengharapan, pengetahuan yang pasti bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak dapat mendekap Tuhan untuk diri kita sendiri. Maka Paus menegaskan misi evangelisasi gereja menemukan pemenuhan lahiriah dalam transformasi dunia dan pelestarian ciptaan. Saudara-saudariku, harapan Paus untuk kita semua sebagai gereja yang melanjutkan tradisi para rasul, mengajak kita untuk pertama-tama bisa seperti yang telah dialami oleh para rasul, melihat dan mengalami kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dalam hal ini, pertanyaan mendasarnya adalah, sudahkah kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Tentu saja, melihat di sini bukan berarti melihat secara fisik, secara jasmani, tetapi dengan mata rohani kita. Bagaimanapun
Bagaimanapun ya, Tuhan memang harus dilihat dari mata rohani, karena Tuhan ya tidak bisa dilihat secara jasmani. Bahkan ada kepercayaan dalam agama Israel atau dalam leluhur iman kita Israel, dalam kitab Keluaran, mereka percaya bahwa kalau kita melihat Tuhan pasti mati. Ya. Itu saja melihat di situ karena melihat secara langsung, secara jasmani. Tapi melihat yang kita maksud di sini adalah melihat dengan mata batin atau mata iman. Melihat Tuhan dengan cara seperti ini tentu harus melampaui hal-hal yang fisik, atau dalam bahasa hidup rohani disebut sebagai kontemplasi. Ini berarti membutuhkan pengolahan batin seperti meditasi, refleksi yang berpuncak pada kontemplasi. Hal yang mungkin tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan. Oleh karena itu, kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus menjadi inspirasi kita untuk berani berjuang agar kita akhirnya bisa melihat Tuhan secara iman dengan mata rohani kita. Dalam Injil hari ini, Bartimeus menyadarkan kita untuk berjuang dengan sepenuh daya agar Tuhan berkenan memberi kemampuan untuk bisa melihat. Meskipun banyak orang menegurnya karena mengganggu perjalanan Yesus, namun Bartimeus bersikeras untuk dapat bertemu Yesus, dan bahkan dia semakin keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apakah kita mau seperti Bartimeus berjuang keras untuk bebas dari kebutaan rohani sehingga dapat melihat Tuhan? Saudara-saudariku, kisah Bartimeus tak hanya menunjukkan soal bebas dari kebutaan, tetapi juga dinamika iman yang memungkinkan kita untuk melihat Tuhan, untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup nyata di dunia ini. Pada awal kisah digambarkan bagaimana Bartimeus yang buta juga mempunyai gaya hidup yang terbatas. Ia hanya duduk di pinggir jalan saja. Begitu mendengar kabar bahwa Yesus lewat, ia segera berdiri, lalu bahkan berseru. Dan kemudian dia berusaha tidak hanya sekali berseru, tapi 3 kali. Artinya berulang-ulang, terus-menerus, sepenuhnya berseru terus. Jadi Bartimeus tidak berhenti untuk kembali duduk di pinggir jalan, namun segera bahkan meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita melihat bagaimana gerak dinamika iman Bartimeus dari yang hanya duduk di pinggir jalan, berdiri, berseru, dan setelah kemudian disembuhkan, ia kemudian meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Bagaimana dengan dinamika iman kita sendiri? Apakah kita sudah berani seperti Bartimeus meninggalkan zona nyaman? Seperti Bartimeus berdiri, tidak hanya duduk di pinggir jalan, tapi berani berdiri. Apakah kita juga berani berdiri? Atau kita terlalu nyaman dan merasa enak, sudah duduk di pinggir jalan saja? Ya, kalau kita pergi ke Eropa misalnya, itu banyak kafe-kafe yang punya tempat di pinggir jalan, di teras. Dan biasanya itu tempat paling mahal. Dan banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk-duduk melihat orang di pinggir jalan. Itu memang nyaman sekali. Nah, makanya duduk di pinggir jalan itu melambangkan zona nyaman, keenaan yang sudah kita alami yang kadang-kadang kita enggan untuk pergi. Kita sudah merasa enak, meskipun kita berdosa, meskipun kita bersalah, tapi rasanya gini-gini aja lah. Kalau harus bertobat rasanya kok susah, enggak apa-apa lah, kita dosa-dosa aja enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kita seperti orang yang kalau sudah merasa nyaman harus mandi, rasanya enggan mau mandi, padahal badan kotor, tapi gini aja lah, ngapain juga. Nah, itulah hidup kita. Kadang-kadang kita karena banyak kenyamanan, maka kita lalu cenderung untuk tetap di situ saja, tidak mau bergerak, tidak mau berdiri, tidak mau berubah, bahkan kalau itu untuk kepentingan kita sendiri. Kadang-kadang kita, sudah begini, bisanya cuma begini, nyamannya begini, nggak perlu maju lagi, nggak perlu bikin apa-apa lagi, udahlah begini aja. Nah,
Itulah penyakit yang membuat kita tidak akan bisa melihat Tuhan atau melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena yang kita lihat hanya kenyamanan, egoisme, dan juga kesenangan dan kepentingan kita sendiri. Maka kita diajak untuk membuka telinga, seperti Bartimeus membuka telinga, mendengarkan, oh Yesus lewat. Saudara-saudari, Yesus selalu lewat dalam hidup kita. Apakah kita akan melewatkannya begitu saja? Atau kita akan seperti Bartimeus, berusaha untuk menghentikan Yesus, dan kemudian berusaha untuk mendekati Yesus, meninggalkan segala-galanya untuk kemudian mendekati Yesus dan mohon kepada Yesus supaya bisa melihat. Menarik juga keberanian Bartimeus untuk minta kepada Yesus supaya bisa melihat. Berani untuk melihat. Kadang-kadang kita juga nggak berani untuk melihat. Kita nggak berani melihat kenyataan. Kita nggak berani melihat bahwa kita memang orang berdosa. Kita nggak berani melihat situasi kita. Kita kadang-kadang lari dari kenyataan. Kita enak-enak dengan mimpi-mimpi kita dan lupa bahwa kenyataannya kita masih banyak harus bertobat, masih banyak harus berubah, dan sebagainya. Maka Bartimeus menginspirasi kita untuk beranikah kita meninggalkan zona nyaman, egoisme kita, kesenangan kita, berani melihat kenyataan bahwa kita masih berdosa, kita masih butuh bertobat, kita masih butuh untuk berubah, dan kemudian kalau kita berani dan mohon kepada Tuhan untuk bisa seperti Bartimeus dibukakan mata kita, maka kita akan kemudian bisa merefleksikan hidup kita dan akan menemukan Tuhan yang selalu hadir dan menyertai dalam hidup kita. Dan seperti jemaat perdana, kita pun akan bisa mensyukuri apapun masalah bencana yang kita hadapi, kita bisa selalu bersyukur karena selalu melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, penyertaan itu tentu saja tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi dengan refleksi, dengan bermenung, dengan melihat ulang kembali hidup kita dan menemukan bahwa ternyata hidup kita tidak berjalan sendiri, tapi selalu ada orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menolong kita. Selalu ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita bisa terlepas dari masalah kita. Selalu ada bantuan yang diberikan oleh siapa saja yang hadir di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita sudah mengalami, maka kita diajak untuk mewartakan semuanya itu. Itulah misi kita, mewartakan apa yang kita alami bahwa Tuhan hadir dan menyelamatkan hidup kita. Dan kita mewartakannya bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kesungguhan, dengan tindakan kita untuk berani juga menjadi agen-agen Tuhan, menjadi orang-orang yang diutus Tuhan untuk juga memberi bantuan, pertolongan pada mereka yang membutuhkan, supaya semakin banyak orang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka melalui belas kasih dan melalui peranan kita untuk berani diutus oleh Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepedulian, dan perhatian kita. Semoga kita juga seperti Bartimeus berani membuka mata dan kita akan melihat betapa meskipun banyak masalah, tetapi hidup kita indah karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita.